Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 1C. Kami akan mempresentasikan tentang perencanaan manajemen dengan dosen pengampu Ibu Firda Zulfa Fahriani, Magister Syariah. Nama anggota 1. Fitri Rindawati 126 402 202 102. 2. Muhammad Ridho Alamsyah 126 402 202 123. 3. Nafiatul Mufida 126 402 202 132. 1. Karakteristik perencanaan manajemen. Perencanaan adalah tahap awal dari proses manajemen, merupakan salah satu fungsi dan peran seorang manajer. Dalam hal ini, manajer harus memiliki kemampuan untuk melihat masa depan yang akan dicapai dengan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan bahan pertimbangan kekuatan dan kelemahan organisasi yang dipimpin. Yang kedua, definisi perencanaan. Sebagai proses penentuan bagaimana organisasi mencapai tujuan atau merealisasikan tujuannya. Dalam bahasa formal, proses perencanaan adalah bagaimana kita mengembangkan strategi dan tindakan yang didahului dengan proses analisis perumusan, lalu peluang yang diprediksi akan muncul nantinya. Oleh karena itu, perencanaan harus dirumuskan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa? Maksudnya adalah merumuskan tentang apa yang akan menjadi tujuan atau target yang ingin dicapai. Yang kedua, siapa? Maksudnya adalah merumuskan siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran perusahaan tersebut. Yang ketiga, kapan? Maksudnya adalah merumuskan jangka waktu kegiatan atau program tersebut dilaksanakan. Yang keempat, bagaimana? Maksudnya merumuskan tentang strategi dan prosedur bagaimana kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, mengapa? Maksudnya merumuskan alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan dilaksanakan. 3. Tujuan. Yang pertama, untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan. Kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. 4. Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Yang keempat, tahap dasar. Tahap dasar sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Lalu yang kedua, merumuskan sebuah keadaan. Yang ketiga, mengidentifikasi skala kemudahan dan hambatan. Yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian sebuah tujuan. 5. Bentuk perencanaan. A. Rencana strategis. Untuk menentukan visi misi organisasi, menetapkan sasaran, dan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi. B. Rencana operasional. Merinci detail pelaksanaan rencana strategis, baik itu rencana sekali pakai maupun rencana baku. Contohnya rencana sekali pakai,
ialah perencanaan dalam membangun pabrik baru. Sementara contoh rencana baku yaitu berupa penciptaan prosedur dan peraturan dalam pemutakhiran produk serta peningkatan layanan. 6. Unsur perencanaan. Yang pertama, dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan. Kedua, dibuat berdasarkan analisa, fakta, dan perkiraan yang mendekati. Ketiga, dibuat sebagai persiapan, pedoman yang dilakukan. Keempat, dibuat untuk dilaksanakan, untuk keperluan tindakan, kemudian, dan seterusnya. 7. Langkah dalam menyusun perencanaan. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, mendefinisikan situasi sekarang. Yang ketiga, mengenal dukungan dan kendala. Yang keempat, mengembangkan premis perencanaan. Kedelapan, hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Dan yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. Yang kelima, biaya takut gagal dan kurangnya kepercayaan diri. Yang keenam, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan alternatif. Selanjutnya yang ketujuh, tujuan yang tidak tepat. Yang kedelapan, sistem penghargaan yang tidak tepat. Dan terakhir yang kesembilan, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Cara mengatasinya. 1. Melibatkan para pegawai dalam proses perencanaan. 2. Memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibatnya sehingga mereka memahami perubahan, manfaat yang diharapkan dan yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. 3. Mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif yang berhasil mendorong kepercayaan serta menyebabkan rencana baru tersebut diterima. 4. Menyadari dampak dari perubahan yang diusulkan dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. 9. Manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan. Yang kedua, akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi. Terakhir, dari semua materi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah hal terpenting dalam manajemen, apalagi di era globalisasi, dan pastinya perencanaan digunakan sebagai senjata menghadapi lingkungan luar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.